Musuh kita tahu kelemahan kita, sementara kita tidak tahu kelemahannya musuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi ajmain, amma ba'd. Teman-teman, kalian pasti pernah dengar sabda Nabi Muhammad yang mengatakan tidak akan masuk ke dalam surga orang yang di dalam hatinya masih menyimpan kesombongan walaupun sekecil zarah, walaupun sangat kecil. Pertama-tama kita ingat dulu, kesombongan itu berawal dari kesombongan iblis, kesombongan yang pertama kali, dan kesombongan ini terjadi ketika di dalam surga. Dan itu Al-Quran yang mengabarkan kisah kesombongan iblis di surga. Pada saat itu Allah ingin menciptakan manusia, kemudian iblis tidak mau, tidak senang dengan keputusan itu, dan malaikat juga komplain juga. Malaikat mengatakan, untuk apa kau ciptakan manusia yang nantinya mereka akan hanya berbuat kerusakan saja, yang hanya akan bertumpah darah? Tidak cukupkah kami saja yang senantiasa bertasbih kepadamu? Jadi malaikat juga sebenarnya tidak senang dengan keputusan itu, cuman diungkapkan dengan cara yang lebih baik, lebih diplomatis. Itu malaikat. Kemudian iblis, dia tidak senang, disuruh sujud, dia tidak mau. Kemudian ditanya, apa yang menyebabkan kamu tidak mau sujud? Kemudian iblis menjawab, aku lebih baik daripada Adam. Apa argumentasinya? Apa alasannya? Dia bilang, aku kau ciptakan dari api, sementara Adam kau ciptakan dari tanah. Iblis merasa dirinya lebih baik daripada Adam. Kemudian Allah mengatakan, keluarlah kamu dari surga karena di dalam surga kamu tidak sepatutnya menyombongkan diri. Sehingga iblis dicap kafir. Kemudian iblis berkata, oke, saya akan keluar, tapi dengan dua syarat. Bayangkan, jadi orang yang sombong itu memang untuk minta maaf saja susah dia. Dua syaratnya. Yang pertama, izinkan aku menggoda seluruh umat Nabi Adam. Yang kedua, panjangkan umurku sampai hari mereka dibangkitkan. Jadi memang orang sombong, kalau dendam itu tidak tanggung-tanggung dia. Dendamnya bukan 1-2 tahun, sampai mereka dibangkitkan. Kemudian Allah iakan. Jadi iblis itu menggoda kita, itu dapat izin juga dari Allah. Kemudian iblis keluar dengan senang, dalam hatinya pasti saya bisa goda semua umatnya Nabi Adam. Sedangkan Nabi Adam di surga bisa saya goda, apalagi cuma umatnya kan, yang masih di bumi. Kemudian Allah berfirman, tetapi kamu tidak akan bisa menggoda umatku apabila mereka mengakui kesalahannya dan mereka meminta ampun kepada aku. Itu iblis langsung, aduh, kerja bakti kalau begitu itu. Itu sudah capek-capek disesatkan, kalau dia minta ampun, dimaafkan lagi. Jadi dari kisah itu sebenarnya kalau kita pikir baik-baik, kita sebenarnya dapat petunjuk ya bahwa strategi iblis menggoda kita manusia itu seperti apa. Jadi iblis itu menggoda kita, kalau dari petunjuk Al-Quran itu, iblis itu menggoda kita bagaimana caranya manusia itu melakukan dosa, tetapi mereka tidak merasa berdosa, supaya mereka tidak minta ampun. Karena kalau mereka minta ampun, diampuni lagi. Capek-capek kita sesatkan dia. Karena orang yang meminta maaf itu orang yang merasa bersalah. Kalau kita merasa tidak salah, tidak mungkin kita mau minta maaf. Makanya Nabi itu ada sabdanya begini, perbanyaklah kamu minta ampun kepada Allah. Aku saja sehari 100 kali. Itu bayangkan, 100 kali Nabi memohon ampun. Ini Nabi orang yang dijamin benar, dia minta ampun satu hari 100 kali. Satu hari 100 kali itu satu hari 24 jam. Satu jam itu 60 menit. 60 kali 24. Bagi 100. Kita bulatkanlah setiap 15 menit. Jadi Nabi minta ampun tuh kepada Allah setiap 15 menit. Kita ini mungkin 1 tahun 1 kali ya. Nabi saja yang dijamin benar ini setiap 15 menit dia minta ampun. Apa maksudnya Nabi mengatakan seperti itu? Artinya musuh kita itu tangguh. Kadang kita melakukan dosa kita tidak sadari, jadi kita minta ampun kepada Allah karena kadang kita itu tidak sadar melakukan dosa. Jadi minta ampun kepada Allah. Ya Allah, ampunilah saya jika saya melakukan kesalahan, baik yang saya sengaja maupun yang saya tidak sengaja, baik yang saya tidak tahu maupun yang saya tidak tahu. Sungguh Engkau mengetahui segala sesuatu dan Engkau Maha Pengampun. Jadi minta ampun walaupun kau merasa dosa atau kau tidak merasa berdosa. Jadi perbanyaklah minta ampun. Itu maksudnya. Karena musuhnya kita seperti itu. Mereka sangat tangguh. Iblis ini, dia ketika mata kita terbuka, matanya iblis terbuka. Ketika mata kita tertutup, matanya iblis tetap terbuka. Ketika kita berdiri, iblis berdiri. Ketika kita duduk, iblis tetap berdiri.
Ketika kita tidur, iblis tetap berdiri. Artinya, 24 jam iblis mengintai kita ini. Apa maksudnya kalau 24 jam dia mengintai? Kalau iblis mengintai kita 24 jam, artinya iblis tahu betul kelemahan-kelemahan kita. Makanya dia tahu, oh kalau ini dia tidak lemah di uang nih, dia lemahnya di jabatan. Oh kalau ini dia kuat kalau di jabatan, dia lemahnya di syahwat misalnya. Jadi iblis tahu betul kelemahan-kelemahan kita. Sementara kita, itu Allah perintahkan untuk memperlakukan iblis sebagai musuh. Nah, ini sudah tidak imbang ini. Musuh kita tahu kelemahan kita, sementara kita tidak tahu kelemahannya musuh. Kita tidak mempelajari iblis bagaimana cara dia menyesatkan kita. Ibaratnya kalau perang, kita maju perang ini, maju perang, kita tidak tahu tank musuh di mana, snipernya, tukang snipernya musuh di mana, kita asal maju saja. Akhirnya baru 2 langkah kena sniper kepala. Iblis akan menggoda kita, menyesatkan kita melalui kelemahan kita. Yang paling bagus adalah bagaimana caranya kita bisa mengetahui kelemahan kita di mana. Ketika kita sudah tahu kelemahan kita di mana, maka kita harus bertakwa di kelemahan itu. Kita harus hati-hati di kelemahan itu. Takwa itu kehati-hatian. Jadi kita harus waspada, jangan sampai kita melakukan dosa yang Allah larang untuk kita lakukan. Nah, jadi iblis itu adalah musuh untuk kita. Jadi kita harus tahu juga kekuatan musuh di mana, bagaimana cara menyerang. Dan yang paling bijaksana untuk melakukan hal itu adalah kita yang harus tahu di mana kelemahan kita. Karena dia pasti serang lewat situ. Kita harus sadar, Allah yang mengatakan iblis itu musuh kita. Sementara kita selama ini kita biarkan iblis itu selalu mengalahkan kita ketika Allah kasih ujian. Kenapa kita selalu melakukan dosa? Kenapa kita ketika ada ujian kita selalu gagal? Karena musuh kita terlalu kuat. Musuh tahu kelemahan kita, sementara kita tidak tahu kelemahannya musuh. Bagaimana caranya kita tidak kalah? Tetapi Allah Maha Bijaksana. Allah berfirman dalam Al-Quran, ada ayatnya begini, aku tidak akan menghukum hambaku ketika mereka melakukan dosa atas dasar karena tidak tahu. Jadi kita tidak berdosa ketika kita melakukan kesalahan yang dasarnya itu kita tidak tahu. Tetapi ketika kesalahan yang berulang, itu sudah sengaja, disitulah letak dosa itu sendiri. Yang penting adalah apakah dia bisa mengambil pelajaran dari kesalahannya itu. Itu poin pentingnya. Makanya ada sabda Nabi, orang yang beriman, dia tidak akan jatuh ke lubang yang sama. Itu artinya kesalahan kedua kalinya itu kalau memang dia beriman, kemungkinan kecil tidak terjadi. Karena pasti dia, orang beriman itu mengambil pelajaran dari kesalahan kegagalan yang kemarin. Kembali lagi tadi kepada iblis. Iblis merasa dirinya lebih baik daripada Adam. Karena kesombongan itulah dia dikeluarkan dari surga. Sementara kita sehari-hari, kita merasa diri kita lebih baik dari orang lain. Aku lebih cantik dari dia. Aku lebih tampan dari dia. Aku lebih baik dari dia. Aku lebih kaya dari dia. Baru kita sehari-hari juga bermimpi mau masuk surga. Ingat pesan Nabi di awal, jangan bermimpi masuk surga jika di dalam hatimu masih menyimpan kesombongan walaupun sangat kecil. Kesombongan iblis itu merasa dia lebih baik dari Adam. Merasa dirinya lebih baik dari Adam. Nah, kita sehari-hari merasa diri kita lebih baik dari orang lain. Jadi kadang kita itu melakukan dosa tanpa kita sadari. Oke? Jadi benar yang Nabi katakan, banyaklah minta ampun kepada Allah. Aku saja 100 kali. Nabi itu 100 kali minta maaf satu hari. Apakah kita lebih baik daripada Nabi sehingga kita satu hari cuma 2 atau 3? Jadi banyak-banyaklah minta ampun. Hidup ini tidak selalu, hidup ini perjalanan. Dunia ini jembatan ini, jembatan dunia ini. Nah, bolehkah kita bangun istana di atas jembatan ini? Oke, kita di sini cuma numpang lewat saja. Kita semua melakukan dosa kok. Mungkin kalian lebih baik daripada saya. Tetapi apa yang kita tahu kan kita harus saling berbagi, ya kan? Kita saling mengingatkan lah. Dan kita itu harus banyak minta ampun memang. Kita ini sudah, semoga Allah ampunilah kita. Allah bilang dia Maha Pengampun. Allah di dalam Al-Quran Allah berfirman, katakanlah pada hambaku, aku Maha Pengampun. Ketika mereka datang kepadaku minta ampun, aku ampuni. Ayatnya begini, ketika kau datang kepadaku dengan berjalan, aku berlari. Coba bayangkan. Jadi penyambutannya lebih cepat dari kita datang. Jadi kalau kau baru niat saja minta ampun, itu sudah respon Allah menyambutnya dengan penuh kebahagiaan begitu. Jadi kita ini ditunggu memang mau minta ampun ini. Banyak sekali kita punya salah. Oke. Teman-teman, ini bukan menggurui, bukan apa, bukan ini, bukan itu, ya kan? Kita hanya berbagi saja teman-teman. Oke? Kalau kalian suka, silakan. Kalau kalian tidak suka juga, silakan. Thank you very much. Semoga kalian selalu bahagia guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.